Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jumadil Pajar. Selamat datang kembali di podcast kami. Senang banget hari ini kita bisa mengobrol bareng kalian. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang sebenarnya sering kita dengar, tapi masih banyak yang bingung, yaitu Islam ekonomi kontemporer. Kenapa ekonomi Islam jadi penting? Kenapa sekarang masih banyak bank syariah sampai investasi halal? Hari ini kita kupas satu persatu dengan santai tapi jelas. Latar belakang kenapa ekonomi Islam itu dibutuhkan. Kalau kita lihat kondisi ekonomi global sekarang, banyak banget masalah muncul. Kesenjangan kaya dan miskin makin jauh, krisis ekonomi sering terjadi, hutang riba merajalela, spekulasi pasar bikin harga barang naik gak jelas. Semua masalah ini muncul karena sistem ekonomi modern sering banget fokus ke keuntungan tanpa peduli etika. Nah, disinilah ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang lebih manusiawi. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini gak cuma mengajar profit, tapi juga keadilan sosial, keseimbangan, tanggung jawab, dan kemaslahatan masyarakat. Mewujudkan keadilan sosial, menjaga keseimbangan distribusi kekayaan, menghindarkan manusia dari transaksi yang merusak, membuat aktivitas ekonomi tetap dalam batas moral dan etika agama, membangun masyarakat yang sehat dan berkah secara finansial. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah larangan riba. Riba atau bunga yang menindas dilarang karena bikin pihak yang lemah makin susah. Sistem riba membuat hutang seseorang terus bertambah meskipun kondisi ekonominya makin berat. 2. Larangan gharar atau ketidakjelasan. Transaksi yang nggak jelas, penuh penipuan, atau nggak transparan juga dilarang. Misalnya, beli barang yang kita nggak tahu ukurannya, kualitasnya, atau bahkan keberadaannya. 3. Ada larangan masyir atau perjudian spekulasi berlebihan. Contohnya modern dari masyir ini adalah trading tanpa ilmu. Jadi online atau investasi yang 100% spekulatif. Keadilan dan keseimbangan. Islam selalu menekankan keadilan. Setiap transaksi harus adil bagi semua pihak. Zakat, infak, dan sedekah. Mekanisme distribusi kekayaan biar menumpuk di orang-orang yang tertentu. Itu punya sisi spiritual yang mempengaruhi perilaku seseorang. Baiklah, kita lanjut materi kedua, yaitu implementasi ekonomi Islam di era modern. Satu, yaitu ekonomi Islam di era kontemporer. Hari ini kita hidup di era yang semua berbasis digital. Mau belanja, transaksi, investasi, semua lewat internet. Nah, sistem ekonomi Islam harus mengikuti perkembangan ini. Dan terbukti sekarang ekonomi syariah sudah masuk ke banyak sektor. Next, yang kedua yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah menggunakan sistem bunga, tapi sistem bagi hasil juga. Jual beli atau sewa. Contohnya mudharabah. Mudharabah adalah yang contohnya yaitu nasabah nyetor dana, bank jalankan usaha, nanti keuntungan dibagi. Yang kedua, murabahah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjual dengan meringit margin keuntungan yang disepakati. Yang ketiga yaitu musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama modal antara bank dan nasabah. Model kayak gini membuat transaksi lebih transparan, tidak menindas dan menguntungkan dua belah pihak. Next, kita lanjut yang ketiga, yaitu asuransi syariah atau yang dikenal dengan takaful. Asuransi syariah berbasis pada konsep tolong-menolong. Jadi, peserta saling membantu jika salah satu mengalami musibah.
Bedanya dari asuransi konvensional, dana yang terkumpul bukan milik perusahaan, tapi milik peserta bersama. Yang keempat yaitu pasar modal syariah. Ada saham-saham syariah, sukuk obligasi syariah, dan reksadana syariah. Prinsip jelas, usaha halal, tidak ada riba, tidak ada perjudian. Tidak ada perusahaan yang bergerak di sektor haram seperti alkohol, judi, pornografi, dan sejenisnya. Next, yang kelima yaitu ekonomi digital syariah. Ekonomi digital syariah kini muncul juga fintech syariah atau yang dikenal sebagai pembiayaan online halal, e-wallet syariah, crowdfunding syariah, sampai membahas blok dan kripto halal. Ini bukti kalau ekonomi Islam masih sangat relevan dan adaptif terhadap zaman. Yang keenam tentang ekonomi Islam di masa sekarang. Rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Masih banyak yang menganggap bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Kurang SDM, ahli ekonomi syariah, pengaruh global, kapitalisme yang kuat. Teknologi berkembang sangat cepat sehingga regulasi harus terus diperbarui agar solusi sesuai syariah. Yang ketujuh yaitu peluang besar di masa depan. Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Ini membuka peluang besar untuk industri halal, UMKM basis syariah, wisata halal, investasi halal global, dan banyak lagi. Akan membacakan tentang manfaat dan dampak sosial. Yang pertama, dampak positif ekonomi syariah terhadap masyarakat. Mengurangi kesenjangan ekonomi, memberi pilihan transaksi yang lebih aman, halal, dan etis, menekan praktik riba yang bikin rakyat terjebak hutang, menguatkan UMKM karena pembiayaannya syariah lebih adil, menciptakan stabilitas ekonomi karena bebas dari spekulasi ekstrim. Yang kedua, ekonomi Islam sebagai solusi krisis global atau krisis ekonomi biasanya terjadi karena permainan bunga. Spekulasi besar-besaran dan manipulasi pasar. Ekonomi Islam menawarkan solusi melalui yang pertama, transaksi berbasis aset nyata. Yang kedua, sistem bagi hasil yang adil. Yang ketiga, penguat sektor real. Yang keempat, keadilan distribusi kekayaan. Yang kelima, larangan monopoli dan eksploitasi. Yang ketiga, ekspansi ekonomi Islam bagi generasi muda atau kita hidup di era digital yang penuh peluang, tapi juga penuh jebakan finansial seperti pinjol, judi online, investasi bodong. Ekonomi Islam bisa jadi panduan biar kita tetap berkembang secara finansial, tapi tetap dalam batas halal bin halal. Generasi muda perlu melek ekonomi syariah biar nggak mudah tertipu dan membangun masa depan ekonomi yang stabil. Yang keempat, penutup. Jadi kesimpulannya, Islam ekonomi kontemporer bukan cuman teori kuno. Ini adalah sistem modern yang relevan, manusiawi, dan bisa jadi solusi atas banyak masalah ekonomi di dunia. Mulai dari perbankan, asuransi, digital finance, sampai sistem sosial, semuanya punya peran dalam membangun ekonomi yang adil dan berkah. Baiklah, terima kasih banget sudah dengerin podcast ini. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan tunggu episode selanjutnya. Mantap, Pol!